فاتح إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى رسولنا أحمد بن عيسى المحادث المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi uluwika, ya man huwa fi hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya dan umat. Berhubung waktu, jadi saya langsung membaca tafsiran kitab Sofwatul Tafasir. Kita masuk ke bab Al-Fawaid. Al-Fawaid artinya faedah. Bentuk jamak dari faedatun. Mufradnya faedatun, jamaknya fawaid. Al-ula, yang pertama, faedah yang bisa kita ambil di dalam beberapa pertemuan lalu terkait tafsiran surat Al-Baqarah. Di bagian awal surat Al-Baqarah, yang pertama, kalau kita perhatikan banyak sekali tamthil, permisalan. Nah, ini uslub Al-Quran. Al-Quran menggunakan cara yang disebut dengan uslub at-tamthil, lalu memberikan pendekatan, penjelasan dengan metodologi perumpamaan atau disebut dengan tamthil. Tujuannya adalah tagribul ba'id wa tawdihul ghamid, agar memudahkan orang untuk bisa memahami. Kadang-kadang penjelasan itu bisa dipahami lewat perumpamaan, permisalan. Contoh saja, buah yang Allah sebutkan yang ada di surga seperti buah rumman, buah delima, kemudian juga ada buah tin, buah zaitun, dalam tafsir disebutkan. Nah, itu hanya perumpamaan. Kenapa digunakan perumpamaan? Karena yang pertama, kita belum mengetahui buah di surga bentuknya seperti apa. Tapi kalau buah delima kita sudah pernah melihat, ada di dunia, ada di bumi. Nah, inilah uslub tamthil. Ambil permisalan biar kita memahami, mudah di dalam memahami. Hatta yusbihal ambil, ya, sehingga seakan-akan kita bisa menyaksikan itu, mahsus, bisa dirasakan, bisa diketahui dengan metode tamthil. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal
alimun dalam Al-Quran. Permisalan-permisalan itu kami buat untuk manusia dan tidaklah yang bisa memahaminya terkecuali orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Itu namanya uslub tamthil atau bahasa lainnya al-amthal. Dulu kami belajar ilmu sorof. Ilmu sorof itu karangan kiai di Jawa. Kitab sorofnya bagus, namanya Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Kiai siapa itu? Sahal ya? Haji Sahal. Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Semuanya contoh-contoh. Jadi bisa diterjemahkan juga contoh-contoh. Amthilah. Bentuk jama' dari kata mithal. Mithal mufradnya, amthilah bentuk jama'. Mithalun amthilatun. Fawaid yang kedua, ats-tsaniyah wasafa ta'ala al-munafiqin. Wasafa ta'ala al-munafiqina fi hadhil ayati bi asyrati awsaf. Nah, Allah sifati orang-orang munafik di ayat ini yang kita bahas pertemuan lalu, itu ada 10 sifat. 10 sifat orang munafik yang Allah Ta'ala jelaskan di surat Al-Baqarah. Dan semuanya sani'ah wa ghabih. Dan semua sifatnya buruk. Tidak ada yang baik. Tadullu ala rusukhihim fid dhalal, menunjukkan begitu menyimpangnya mereka. Apa saja sifat-sifat orang-orang munafik yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah? Yang pertama, al-kizbu, berdusta. Itu sifat buruk. Karena itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah nyatakan orang-orang munafik itu mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Jangankan berdusta kepada orang lain, mereka juga sudah berdusta terhadap diri mereka sendiri. Karena yang nampak secara zahir mereka beriman, secara zahir mereka menyatakan mereka seorang muslim, mereka orang-orang Islam, tapi di dalam hati mereka mengkufuri itu. Itu berarti sudah tidak jujur terhadap diri sendiri, apalagi sama orang lain. Allah tegaskan lakadzibun, sungguh mereka itu pendusta. Nah, ulama kan membagi, ada an-nifaq al-i'tiqadi, ada an-nifaq al-amali. Kalau an-nifaq al-i'tiqadi memang keyakinannya orang munafik, dalam hatinya betul-betul menolak Islam, tapi secara zahir mereka seakan-akan seperti orang yang beriman, orang-orang muslim. Tapi ada juga nifaq amali. Nifaq amali, dia seorang muslim, dia tidak mengingkari Islam di dalam hatinya, tapi praktek-praktek sifat-sifat buruk orang-orang munafik dilakukan. Dusta, khianat, tidak amanah, dan seterusnya. Ini khawatirnya masuk nanti kepada an-nifaq al-i'tiqadi. Kalau perbuatan ini terus-menerus dilakukan dan dia tidak merujuk bertobat kepada Allah Ta'ala dari perbuatan buruk itu, dia tidak melepas diri dari perbuatan buruk itu, khawatirnya masuk kepada an-nifaq al-i'tiqadi. Itu yang pertama yang Allah sebutkan. Ayatul munafik, kata Nabi, anda munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, berbicara istrinya dusta. Wa idza wa'ad akhlaf, jika berjanji diingkari. Wa idza tumin khan, jika diberikan amanah dia mengkhianati. Yang kedua, al-khada', mereka adalah memiliki sifat nipu, menipu. Al-khada'. Allah sebut juga al-makru, senang membuat makar, konspirasi.
Itu tiga, yang ketiga. Yang keempat, as-safah, bodoh. Yang kelima, al-istihza, suka memperolok-olok. Apa bahasa lainnya? Ngejek, suka mengejek. Yang keenam, al-ifsadu fil ard, melakukan kerusakan di bumi. Ya kayak realita di zaman kita. Orang barat di sana tuh, Amerika dan Inggris, selalu menyatakan hak asasi manusia, cinta lingkungan, bahkan hewan juga, hak asasi hewan dilindungi. Tapi kenyataannya manusia dibantai di Palestina, dan penyokongnya mereka-mereka ini. Itu Al-Quran sudah mengatakan, ya, innama nahnu muslihun. Nah, biasanya orang-orang semacam ini mengatakan kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan dan kebaikan di bumi. Dibuat organisasi macam-macam. Ada yang mengurus hewan, ada yang mengurus alam, pencinta alam. Tapi yang di Palestina, ya negara ini juga nih. Memang bukan secara generasi semuanya, tidak. Tapi kan pemerintahannya. Dan mereka-mereka ini yang mengatakan kami berbuat baik. Kami pencinta hewan, kami pencinta alam. Tapi saudara-saudara di Palestina dibantai. Di situ manusia juga dimusnahkan, hewan juga dimusnahkan, lingkungan juga dirusak, alam juga dirusak, benda-benda mati hancur. Bahasanya apa? Innama nahnu muslihun. Kami melakukan kebaikan. Nah itu termasuk sifat kemunafikan. Al-ifsadu fil ard, mengaku melakukan kebaikan, perbaikan di bumi ini, tapi realitanya al-ifsad fil ard, yang mereka lakukan adalah kerusakan di muka bumi. Ini Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang munafik. Yang ketujuh, al-jahlu, kebodohan juga. As-safah juga bodoh, al-jahlu juga bodoh. As-safah, kebodohan yang sifatnya kebenaran itu, ilmu itu dia sudah tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Dia menolak. Itu namanya safah. Kalau al-jahal bisa dua kemungkinan. Yang memang tidak tahu. Ad-dolalu. Yang berikut, yang ketujuh, sesat. Yang kedelapan, at-tadzabzubu. Tadzabzaba ya tadzabzabu, tadzabzubu. Ya at-tadzabzubu. Goncang jiwa mereka. Tidak pernah tenang, ya, selalu ragu, was-was. Yang kesembilan, as-sukhriyah bil mu'minin. Yang ke-10 ya, yang ke-10. Tadi yang pertama al-kizbu, yang kedua pertama berbohong, yang kedua menipu, yang ketiga makar, yang keempat bodoh, ya, safah, yang kelima memperolok-olok, mengejek, yang keenam merusak di bumi, yang ketujuh kebodohan juga, yang kedelapan kesesatan, yang kesembilan ragu atau keguncangan di dalam jiwa, dan yang ke-10 adalah as-sukhriyah bil mu'minin, senangnya mengejek orang-orang beriman, orang yang buat baik diejek. As-sukhriyah bil mu'minin. A'adzana Allah min sifatil munafiqin. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat orang-orang munafikin. Al-thalith, hikmatun kaffah. Hikmatu kaffihi. Hikmatu kaffihi. Alaihi salatu wassalam an qatlil munafiqin ma'annahum kuffarun. Wa alimahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'ayani ba'dihim ma akhrajahu al-Bukhari. Nah, yang ketiga hikmah, Nabi kan tahu nih, mereka ini orang-orang munafik. Dan Allah menghukumi orang-orang munafik itu dengan kekafiran, bukan orang Islam. Nabi tahu itu. Jangankan Nabi, sekelas sahabat bernama Huzaifah al-Yamani, itu punya kelebihan bisa melihat orang ini, oh ini orang munafik, oh ini orang Islam. Itu sahabat. Diberikan julukan Shahibul Sir Rasulullah.
intelnya Rasul. Nah itu luar biasa. Daftar nama orang-orang munafik, beliau sudah tahu. Selain Nabi yang beritahukan ya, Nabi beritahukan kepadanya, ini orang-orang munafik, fulan, dihafal sama dia. Yang kedua, memang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, dia memiliki firasat yang bisa mengetahui bahwa ini orang mukmin, ini munafik. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman, mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tahu nih orang-orang munafik, Nabi tahu betul siapa di antara orang-orang yang berada di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah yang mereka itu orang-orang munafik, Nabi tahu semua. Tapi kenapa tidak memerangi mereka? Itu betul pertanyaan. Dibiarkan mereka hidup. Padahal Nabi tahu mereka orang munafik. Di sini Imam Bukhari mengeluarkan riwayat. Ya. Nabi berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, setelah ada beberapa usulan dari beberapa orang kepada Nabi, karena melihat mereka ini sangat berbahaya, ya, musuh dalam selimut, duri dalam daging. Ya, tiap kali ada kesempatan mereka bisa menyerang kaum muslimin. Maka diusulkan kepada Nabi untuk bagaimana kalau diperangi saja mereka ini, atau dibantai saja mereka ini. Kan Nabi tahu siapa mereka orang-orang munafik. Allah sudah beritahu. Apa jawaban Nabi? Akrahu an yatahaddatsa al-arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Saya tidak senang jika nanti jadi bahan pembicaraan di bangsa Arab bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabat. Itu Nabi tidak mau. Seandainya ada orang munafik yang dibunuh oleh Nabi, dan itu hasya wa kalla. Nabi dalam sejarah tidak pernah membunuh orang, padahal ikut perang paling di depan. Hanya satu orang itu juga mati karena ketakutan. Bukannya sedikit, dia takut sebab Nabi sudah janjikan bahwa kamu akan mati. Ucapan Nabi, kamu akan mati, itu diyakini akan terjadi. Lukanya sedikit di bawah stres pikiran, dan dia tahu Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat yang di situ ada kedustaan. Pasti semuanya. Hanya dia. Tapi Rasul tidak pernah di dalam sejarah membunuh orang. Coba bisa dapat tiga sosok manusia yang sekitar 27 kali peperangan diikuti dan paling terdepan. Berperang paling terdepan, tapi tidak pernah membunuh orang. Itu hanya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Belas kasihnya terlalu tinggi. Orang yang mati di tangan Nabi Muhammad, dia berada di neraka yang paling puncak, azab yang paling tertinggi. Sekalipun itu musuh, Nabi tidak mau. Jadi hanya menghindar saja, tidak sampai membunuh. Ya. Nah, itu hebatnya Rasul Muhammad SAW. Jadi ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu benar-benar direalisasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang munafik tidak ada satupun yang diganggu oleh Nabi. Padahal Nabi tahu mereka orang munafik. Akan tetapi waspada saja. Karena sudah tahu mereka ini munafik, harus waspada. Tidak boleh tidak waspada. Maka Nabi katakan saya tidak ingin nanti jadi bahan pembicaraan di bangsa Arab ini bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Karena mereka tahu ya orang-orang Islam dibunuh. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum sesuatu yang zahir. Adapun urusan di hati kita tidak bisa menghukum itu. Kita tidak bisa menghukumi orang yang disembunyikan dalam hati. Kita hanya bisa menghukumi sesuatu yang zahir. Saya teringat ada kisah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bin Harithah. Julukannya Habibu Rasulullah.
orang yang dicintai Rasulullah. Ya, karena ayahnya itu kan anak adopsinya Nabi, sehingga dinamakan Zaid bin Muhammad. Turun ayat untuk menghapus tradisi ini. Ini tradisi Arab di zaman itu, anak angkat dianggap kayak anak kandung. Waris juga terima. Marganya juga seandainya ikut juga. Binnya juga ikut. Zaid bin Haritha disebut jadi Zaid bin Muhammad. Ini dihapus tradisi ini, dirubah namanya dengan nama ayah kandungnya, Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman termasuk orang ibu asuhnya Nabi. Ummu Aiman, ummi ba'da ummi. Ummu Aiman ibu setelah ibuku, kata Nabi Muhammad. Di riwayat Ummu Aiman bimanzilati ummi. Ummu Aiman itu pangkatnya seperti ibuku karena dari kecil ikut serta merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi pernah katakan di satu majlis, man arada an yanzura ila imra'atin min ahli jannah falyanzur ila ummi Aiman. Siapa yang ingin melihat wanita ahli surga, maka lihatlah kepada Ummi Aiman. Dan siapa yang mau menikah dengan wanita ahli surga, maka menikahlah dengan Ummi Aiman. Hanya Zaid bin Haritha yang angkat tangan. Itu saya menikah dengan Ummu Aiman. Nikahlah. Lahirlah anak namanya Usama. Ya, Sayyiduna Usama ibn Zaid bin Haritha. Nah, dalam satu peperangan Usama bin Zaid bin Haritha berduel dengan musuh. Ini musuh kalah duel. Ketika sudah kalah duel, ini musuh, dia menyatakan 2 kalimat syahadat. Musuh tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Sayyidina Usama bin Zaid, dia menyatakan 2 kalimat syahadat karena takut mati, sebab sudah kalah duel. Bohong dia. Akhirnya dibunuh oleh Usama dalam situasi peperangan ya. Setelah dibunuh, selesai dari peperangan, ternyata kejadian ini dilaporkan kepada Nabi. Dan Nabi memanggil Usama bin Zaid. Kemudian Nabi mengatakan, apakah benar kau membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Maka dijawab oleh Usama, benar ya. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena dia takut mati, sebab dia sudah kalah duel. Kemudian Nabi katakan, kalau gitu kau belah dadanya. Kemudian kau lihat dalam hatinya, benarkah yang dia ucapkan itu suatu kebenaran ataukah kedustaan? Dengan ekspresi marah dari Nabi SAW. Maksudnya apa? Ya sudah, ketika sudah berucap, kita ambil hukum itu. Urusan di dalam hati bukan wilayahnya kita. Dia mau benar, mau bohong, ataupun mau benar, sidik. Itu urusan dia dengan Allah. Hanya Imam Ghazali mengatakan dengan ibarat yang sangat indah dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa masalah hati itu wilayahnya Allah, bukan wilayahnya makhluk. Adapun wilayahnya makhluk, dia hanya bisa melihat sesuatu yang zahir. Itulah kaidah nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Latifah. Qala al-Allama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyatakan di sini Allah Ta'ala menyebutkan Allah menghilangkan cahaya mereka. Tapi Allah tidak menyebutkan Allah menghilangkan api mereka. Padahal perumpamaannya tuh di awal menggunakan kata api. Apa tujuan tersebut? Ketika disebut istauqada nara, ya, mereka menyalakan api, harusnya setelah itu Allah menghilangkan api tersebut. Tapi Allah Ta'ala menyebut Allah menghilangkan cahaya mereka. Fa inna nar fiha isyraqun wa ihraq. Fa dhahaba Allah bima fiha min al-isyraq wa huwa an-nur. Karena substansi adanya api itu yang Allah ingin jelaskan bukan apinya gitu, tapi cahayanya. Api ketika menyala dia memunculkan cahaya. Nah, simbol dari kebaikan selalu Allah gunakan lafaz cahaya.
tidak menggunakan lafaz api. Kamu tahu bagaimana sejarah ubadun nar, para penyembah api, Majusi. Itu kan salah memahami simbol. Sehingga jadilah satu pemahaman bahwa Tuhan itu adalah api. Tuhan itu adalah cahaya. Jauh sebelum datangnya agama Islam, ada seorang nabi diutus di Persia. Namanya Nabi Majus. Beliau buat tempat ibadah yang sangat tinggi. Ibadah dibuat tempat tinggi. Disebut dengan apa? Manara. Manara itu adalah tempat api. Sekarang jadi bahasa baku yang kita ucapkan menara. Itu diadopsi dari Persia. Menara, tempat api. Nah, jadi waktu malam, beliau ibadah. Otomatis kalau malam gelap. Maka ketika beliau ibadah, karena gelap waktu malam harus ada cahaya. Dibakarlah api di tempat tersebut. Nyalalah api di tempat itu. Karena tempat itu dinyalakan api dinamakan manara. Sebelumnya dakwah yang beliau sampaikan kepada umatnya itu selalu menyimbolkan Tuhan dengan cahaya. Ya, dan di Al-Quran banyak sekali itu lafaz itu. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Tapi tafsirannya yang benar itu ditafsiri oleh ulama Syekh Tantawi Jauhari dalam kitab Tafsir Jawahir. Allah munawwir, bukan Allah nur. Lafaznya nur, tapi ada tafsirannya Allah munawwir samawati wal ardh. Allah memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Karena Allah gak bisa disamakan dengan cahaya. Cahaya makhluk. Tapi itu apa? Simbol. Jadi simbol. Nah, Nabi ini selalu menyatakan simbol Tuhan itu cahaya. Ternyata ketika lagi ibadah, Nabi tersebut di atas menara itu, waktu sujud meninggal dunia. Posisi sujud meninggal dunia. Kaumnya ini salah paham. Selama ini yang disimbolkan Tuhan itu cahaya adalah api, karena api mengeluarkan cahaya. Berarti Tuhan kita itu api. Buktinya dicek naik ke atas di menara, ternyata nabinya sudah meninggal posisi sujud. Nabi kita sujud kepada api. Jadi selama ini yang dimaksudnya Tuhan dengan simbol cahaya itu ya api. Nah, api mengeluarkan cahaya. Akhirnya mereka sembahlah api. Jadilah itu pemahaman namanya Majusi. Nisbat kepada nama nabinya. Itu simbol. Nah, sehingga di sini Allah katakan Allah menghilangkan cahaya mereka dan tidak menyatakan dau dengan kalimat dau. Dau itu artinya sumber cahaya. Teori astronomi, para pakar astronomi itu kan sudah buat riset penelitian bahwa bulan itu tidak bercahaya. Tapi kalau kita lihat di malam hari bulan itu bercahaya, itu pantulan cahaya dari matahari. Itu kan disebut oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Mabahis Al-Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyyah wa Tabi'iyah yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura." Dia Allah yang menjadikan matahari itu diya'a. Diya'a artinya cahaya yang bersumber dari benda itu, dari zatnya. Jadi ketika Allah sifati matahari dengan lafaz diya'a, sedangkan bulan dari kata nura, ini sudah bisa mengungkapkan ilmu astronomi yang baru ditemukan teori bahwa bulan tidak bercahaya, tapi cahaya itu adalah pantulan dari sinar matahari. Dan Allah Ta'ala sudah berfirman dengan menggunakan dua kosakata. Yang satu, matahari menggunakan diya'a yang artinya cahaya juga, bulan juga menggunakan lafaz nura yang juga artinya cahaya. Cuma bedanya kalau diya'a cahayanya dari zatnya. Sehingga matahari itu bercahaya, memang mataharinya bercahaya. Cahayanya berasal dari matahari. Allah ciptakan matahari, kemudian Allah jadikan matahari itu
Bercahaya. Maka lafadznya dia. Kalau bulan tidak. Nur itu pantulan cahaya, bukan zat cahaya. Pantulan cahaya. Makanya Rasulullah sering disifati dengan lafadz nur, dengan lafadz siraj. Matahari memantulkan cahayanya menyinari bulan. Kita lihat dengan mata telanjang di waktu malam, bulan itu bercahaya. Allah sudah gunakan lafadz nur. Bulan itu bercahaya karena sebab pantulan cahaya matahari, bukan dari cahaya bulan itu sendiri. Nah, itulah bagaimana dahsyatnya Al-Quran yang mengungkap ilmu pengetahuan. Di sini orang-orang munafik Allah sebutkan bagaimana Allah menghilangkan cahaya mereka. Dan ketika cahaya itu sudah padam, Allah katakan watarakuhum zulumat. Watarakuhum zulumat. Dan dia meninggalkan mereka. Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan-kegelapan. Subhanallah. Setiap lafaz kebaikan, nur itu selalu bentuknya tunggal. An-nur. Ya kan? Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, bukan ilal anwar. Tapi kalau kegelapan, zulumat bentuknya jamak. Apa maknanya? Bahwa kebaikan dan kebenaran itu sifatnya mutlak dan tunggal. Yaitu apa? Segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan, dari Allah Ta'ala dan dari Nabi Muhammad. Kebenaran itu saja. Kalau keluar dari aturan ini, tidak akan bisa benar. Makanya bentuk cahaya satu. Simbolnya Allah dan Rasul. Tapi kalau kejahatan, zulumat banyak. Kenapa zulumatnya bentuknya banyak? Karena kejahatan itu sumbernya datang dari banyak makhluk. Contoh, ada kejahatan sumbernya dari hawa nafsu. Satu. Ada kejahatan sumbernya dari syaitan. Ada kejahatan sumbernya dari dunia. Ada kejahatan sumbernya dari kawan yang tidak baik. Disebut juga syayatain, dua syaitan. Setan jin dan setan manusia. Semua yang mengajak kepada kejahatan, bahasa Al-Quran mengistilahkan mereka dengan lafaz syaitan. Jadi syaitan bukan sosok makhluk, tapi sifat jahat. Kalau makhluknya namanya jin, namanya manusia, namanya iblis. Makana minal jin, dan iblis dari golongan jin. Karena kejahatan sumbernya banyak, memiliki jalan yang banyak, maka Allah selalu sebutkan az-zulumat. Begitu juga ketika Allah sifati syaitan, disebut dengan bukan satu langkah, tapi langkah-langkah syaitan. Nah, bagaimana ayatnya? Udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutawati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Banyak, bukan satu langkah. Karena memang tipuannya syaitan itu dengan banyak cara. Kadang dibungkus sesuatu yang baik. Imam Ghazali mengatakan ada seseorang belajar ilmu agama mulai dari awal sampai akhir, tapi yang memotivasi dia syaitan. Jadi syaitan suruh dia belajar ilmu agama. Ada. Imam Ghazali katakan begitu. Belajar yang rajin. Waktu tahap awal disuruh belajar sungguh-sungguh. Sholat tahajud. Jangan ditinggal. Itu bisikan syaitan. Tapi pada akhirnya syaitan sudah merencanakan. Apa itu? Ini pengkaderan saya. Saya ingin jadikan dia ulama su'. Nanti sudah menguasai ilmu, sudah ditokohkan, tahu-tahu sudah masuk kepada perencanaannya syaitan. Mau dijadikan dia ulama jahat, ulama su'. Berarti dari awal yang menyuruh dia belajar ilmu agama adalah syaitan. Itu ibarat dari Imam Al-Ghazali. Dan Nabi katakan wailun li ummati min ulama'i su'.
celaka bagi umatku jika ada ulama su di tengah-tengah mereka. Nabi katakan al-a'immah, al-a'immah al-mudillun. Mereka adalah para imam-imam, istilahnya gunakan imam-imam al-mudillun yang menyesatkan. Kalau imam-imam yang benar, ulama yang benar, ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Ini ulama yang benar. Bagaimana tuh ulama yang benar? Yang dia lakukan berdasarkan petunjuk Allah Ta'ala, berdasarkan hukum, tidak kepentingan pribadi, tidak berdasarkan hawa nafsu, dan selalu melakukan perbuatan baik, menjaga sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala, dan mereka itu abidin. Tujuan mereka di dunia ini hanya untuk apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan para imam yang sesungguhnya atau ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Jadi ulama dibagi dua, ada ulama yang benar, ada ulama su. Su artinya buruk. Ini bahasa nubuah. Oknum ya, oknum. Nah, sebab itulah dikatakan selalu dengan bentuk jamak. Ya, yukhrijuhum minaz zulumat, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nurnya selalu tunggal. Wa ja'ala zulumati wan nur. Asal Quran itu. Zulumati wan nur. Fa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Faja'u subul al-batil. Jika menyebutkan jalan-jalan di sini, ini maksud ini kebatilan. Wa wahada sabil haq. Tapi ketika jalan yang benar disebut dengan bentuk tunggal. Beda dengan ayat yang menyatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, ini yang dibahas metodologi, cara menuju kepada surga itu banyak jalannya. Cara yang paling iktimat yang bisa dijadikan pegangan utama. Ada yang memang dia spesialis sedekah, sudah menunaikan kewajiban Allah Ta'ala dengan sempurna, dengan baik, tapi dia punya kelebihan di bab sedekah. Ada yang di bab tabligh, dakwah. Ada yang di bab apa lagi? Mendamaikan orang. Ada yang di bab tahajud. Ini banyak nih. Harus ada satu jalan yang kita jadikan apa? Iktimat kita, andalan kita, andalan dalam amal. Tapi jangan mengandalkan amal. Ya. Itu ibaratnya apa? Ibaratnya sesuatu yang kita khususkan untuk diri kita, amal baik ada salah satu yang mengungguli dibanding amalan-amalan yang lain. Tapi konsepnya jangan mengandalkan amal. Ya. Kita bahas kemarin di Masjid Muttaqin masalah itu. Wa min alamatil i'timadin 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudil zalal. Itu pernyataan Ibnu Athaillah Sekandari. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjut sampai kepada ayat 21 sampai 25. Ini lanjutannya yang akan dijelaskan tafsirannya. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum sampai kepada wahum fiha khalidun. Ya, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kajiannya. Wallahu a'lam bishawab.